Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiah dengan NIM 2107051000. Di sini saya akan presentasikan PowerPoint saya yang berjudul Social Engineering. Apa itu Social Engineering? Definisi Social Engineering sendiri adalah sebuah teknik memanipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Dalam dunia cybercrime, jenis penipuan human hacking ini dapat memikat pengguna untuk tidak menaruh curiga. Pengguna dapat dengan mudah mengungkapkan data, menyebarkan infeksi malware, dan memberikan akses ke sistem yang terjaga. Serangan seperti ini dapat terjadi secara online, langsung, dan melalui interaksi lainnya yang sulit untuk diduga. Umumnya, rekayasa sosial ini memiliki dua tujuan spesifik, yakni untuk menyabotase dan mencuri. Dikarenakan penipuan ini didasarkan pada manipulasi psikologis, strategi serangan akan dibangun berdasarkan cara korban berpikir atau bertindak. Dengan demikian, serangan manipulasi psikologis ini sangat berguna untuk mengelabui dan mempengaruhi perilaku korban. Setelah memahami apa yang memotivasi setiap tindakan korban, penyerang dapat menipu dan memanipulasi korban secara efektif dan tanpa beban. Selain itu, para penyerang juga dapat mengeksploitasi minimnya pengetahuan korban terkait dunia teknologi. Berkat perkembangan yang pesat, banyak konsumen dan karyawan perusahaan yang tidak menyadari ancaman-ancaman baru seperti drive-by download. Calon korban juga mungkin tidak menyadari nilai penuh dari data pribadi, seperti nomor telepon dan informasi pada kartu identitas mereka. Akibatnya, korban kehilangan data pribadi karena tidak dapat mengenai cara terbaik untuk melindungi diri mereka dari serangan-serangan tersebut. Beberapa jenis social engineering. Yang pertama ada reverse social engineering atau RSI. Teknik ini sering kita lihat di film-film box office, di mana pemeran utama menyamar menjadi teknisi atau IT konsultan untuk bisa mengakses perangkat secara fisik atau remote dan menanam backdoor. Yang kedua ada piggyback ride. Singkatnya, teknik ini menggunakan seseorang yang memiliki akses atau wewenang agar kita mendapat hak akses seperti halnya orang tersebut. Selanjutnya ada tech talk, berbicara layaknya ahli. Kebanyakan hacker sangat mahir dalam hal teknis. Ketika hacker akan melakukan social engineering, maka si hacker dapat berbicara lancar seperti ahli soal komputer untuk mendapatkan kepercayaan dari si korban. Kemudian ada phishing attack atau scamming. Teknik phishing atau scamming merupakan teknik untuk mendapatkan informasi sensitif atau data pribadi atau akun dari si korban. Dengan cara ini, hacker mendapatkan semua data yang diperlukan untuk mengambil alih akun seseorang. Selanjutnya, ada whaling attack atau memancing paus. Whaling attack menargetkan korban dengan profil tinggi atau orang-orang penting dalam bidang yang digelutinya. Kemudian ada phishing attack atau voice of voice phishing attack. Dalam teknik ini menggunakan telepon untuk mendapatkan informasi dari si korban. Hacker bisa berpura-pura menjadi karyawan bank dan memberitahukan bahwa kartu kreditnya ada masalah dan perlu mengupdate data-data lama dengan yang baru. Dalam percakapannya, korban tidak sadar akan ditanyakan nomor CC dan PIN serta identitas diri. Kemudian ada social engineer, networking. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain menjadi surga bagi social engineer. Di sini, sebagian besar orang mengekspos data pribadinya seperti tempat tinggal lahir, hobi, tempat tinggal, relasi, dan lain-lain. Social engineer bisa mendapat kepercayaan menjalin pertemanan dengan korban dan mendapatkan kepercayaan. Setelah terjalin kepercayaan, hacker bisa menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh korban untuk hal yang merugikan korbannya. Yang terakhir ada Neuro Linguistic Programming atau NLP. Neuro Linguistic Pemrograman adalah salah satu alat psikologis yang digunakan oleh para social engineer untuk memanipulasi korban NLP, berkaitan dengan bagaimana seseorang mendapat kepercayaan dengan cara berkomunikasi, verbal atau non-verbal. Nah, contoh serangan dalam social engineering sendiri itu ada yang pertama itu ada worm attack.
Worm attack ini bertujuan menarik perhatian pengguna untuk mengakses link dan file yang telah terinfeksi. Contoh dari serangan ini adalah kasus worm bernama I Love You pada tahun 2000 di Filipina. Saat itu, serangan ini menargetkan email-email perusahaan di Filipina dan negara-negara lain seperti Hong Kong. Target akan menerima email berupa surat cinta yang berisi pesan cinta dan link. Saat link dibuka, maka worm atau serangan tersebut akan menyebar dan mengakses data pribadi penerima email. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 303 miliar. Contoh selanjutnya ada peer-to-peer network attack. Jaringan peer-to-peer juga sering menjadi incaran dari serangan dengan metode social engineering. Biasanya, serangan ini akan berisi virus Trojan dan muncul dalam bentuk file siap download dengan nama menarik perhatian. Contohnya, EIM, NIOL password hacker, Microsoft CDK generator. Dua file tersebut berkaitan dengan perangkat serta aplikasi yang banyak digunakan oleh para pekerja. Lantas, bagaimana cara untuk mencegah social engineering? Yang pertama itu jangan mengklik tautan yang mencurigakan, kemudian periksa kembali sumber situs yang ingin dibuka. Setelah itu, hindari percakapan dengan orang asing. Kemudian, hindari download dokumen yang tak dikenal. Anggap saja bahwa seluruh tawaran hadiah itu palsu. Tolak request email atau pesan dari orang yang tak dikenal. Yang terakhir, selalu ingat akan risiko kehilangan informasi penting. Jadi kesimpulan dari social engineering sendiri adalah intinya social engineering adalah sebuah serangan manipulatif yang dapat mengancam keamanan datamu setiap harinya. Kenali contoh-contoh serangannya dan ingatlah bahwa informasi pribadimu berada dalam ancaman besar jika kamu tidak sikap. Terima kasih telah menonton video saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.